Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, yang kalau bukan karena kebaikan Allah kepada kita, wallahi jamaah, kita nggak tahu hari ini kita sedang di mana. Namun sebagian hamba kurang mensyukuri nikmat hidayah dari Allah. Bahkan ada yang merasa telah berbuat baik kepada Allah, padahal sejatinya Allah tuh tidak perlu dengan kebaikan kita, tapi kita yang perlu dengan kebaikan Allah Jalla Jalaluh. Setiap hari kita tak pernah berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim, karena memang tidak ada jaminan bahwa kita akan mati di atas hidayah ini. Ada yang hafal Al-Quran kemudian mati murtad. Ada yang tiap hari mengumandangkan azan, menyeru mengatakan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kemudian dia mati murtad meninggalkan agama Allah. Dan yang menjadi tolak ukur seorang hamba itu baik atau tidak adalah ketika ajal menjemput dia. Maka ingat, jagalah hidayah yang Allah berikan dan syukuri, dan semoga Allah memberikan husnul khatimah kepada kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, untuk manusia yang Allah jadikan panutan, suri tauladan bagi orang-orang yang beriman. Di saat kita melihat di masa kini banyak orang-orang yang tidak punya tauladan. Banyak di antara mereka yang menjadi follower artis, follower bintang film, follower pemain bola, follower. Bukankah kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya kita mengikuti Nabi kita alaihi salatu wassalam? Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, yang pertama, ana berbahagia sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara seiman yang kita tidak dilahirkan dari satu rahim, tapi Allah menjadikan kita bersaudara. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Kita jaga persaudaraan ini, persaudaraan yang tidak akan terpisahkan walaupun mati atau ajal menjemput kita. Allah mengatakan al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Mereka yang saling mencintai, mereka yang saling mengasihi, kelak akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Ketika persaudaraan dibangun karena ketakwaan, bukan karena kepentingan. Ketika persahabatan didirikan dikarenakan iman, bukan karena keperluan, maka di sini Allah akan menjaga persaudaraan itu. Sehingga tatkala sebagian masuk surga, mereka ada yang bertanya, ya Allah, mana fulan ya Allah, yang dulu hadir bersamaku di kajian, dulu hadir satu kuliah sama aku, sholat bersama aku. Dikatakan fulan, amalannya tidak cukup untuk memasukkan dia ke surga. Maka di situ ada syafaat yang diberikan oleh orang-orang yang saling mencintai karena Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah, kita akan membahas tentang masalah rizki.
Karena yang kita lihat, kesibukan yang terjadi, yang membuat jalanan jadi jam, jadi macet, jadi padat, itu mereka cari rezeki. Yang membuat mereka bangun di pagi hari, mandi, meninggalkan keluarganya, berpenat-penat, pulang petang. Sebagian ada yang berhari-hari tak kunjung pulang ke rumahnya. Kenapa? Mereka mencari rezeki. Sebagian ada yang mencari rezeki dengan jalan yang salah. Entah Anda tidak tahu di Malaysia, tapi di Indonesia itu banyak tempat-tempat yang dikenal dengan tempat pesugihan. Apa bahasa Malaysia? Pesugihan. Mereka cari kekayaan di gunung, mereka berangkat ke pantai, mereka berhari-hari meninggalkan keluarga, bersemedi, bertapa. Ada di sini? Mungkin ada. Banyak di Jawa itu. Kalau di Bandung ada gunung, namanya Gunung Putri. Kemudian kalau di Jawa Timur itu ada Gunung Kawi. Di situ penuh, ramai Muslim. Berhari-hari ke sana mencari kekayaan, mencari rezeki. Kemana Allah Jalla Jalaluhu? Bukankah Allah yang mengatakan innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin? Sesungguhnya Allah lah yang memberikan rezeki. Dialah yang maha kuat. Tapi kenapa engkau mencari rezeki tidak kepada Allah? Bukan datang ke rumah Allah, tapi datang ke gunung. Padahal gunung itu Allah yang menciptakan. Apa sih yang menyebabkan orang terlalu bingung memikirkan rezeki? Sebagian ada yang takut punya anak banyak, karena dia berpikir susah cari rezeki, tidak mudah lagi. Ada orang tua yang berpikir sekarang anak dua itu biaya yang dikeluarkan. Siapa yang punya anak dua? Nah, ada yang punya anak dua? Berapa sebulan buat anak dua? Kira-kira 600-700 ringgit. Kalau nanti mereka kuliah, degree, kira-kira berapa biayanya? Banyak. Kalau anaknya 10, pening jadinya orang. Padahal Allah Jalla Jalaluhu mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami, kata Allah, yang kasih rizki. Yang bagi rizki itu kami, bukan kamu. Supaya orang tua tak pening ketika anak itu lahir. Supaya orang tua tak pening ketika lihat perut istrinya semakin buncit. Ya Allah, ntar berapa biaya lahiran? Ini anak ke-7 tadi. Ini yang 6 udah tiap hari jadi beban buat dia. Tapi tatkala dia tahu innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin, hidupnya akan tenang, jamaah. Tatkala dia tidur di malam hari, dia tahu anak yang berada di perut istrinya itu Allah yang kasih rezeki. Dan terbukti, jamaah, terbukti. Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini melainkan Allah yang bagi rezeki buat dia. Ada seorang alim ulama melihat ada burung yang selalu mampir ke satu pohon bawa makanan. Dia taruh makanan, burung itu terbang. Orang ini penasaran, ada apa sih di pohon tersebut? Dia naik ke pohon tersebut, ingin tahu. Ternyata di situ ada ular yang buta, yang burung itu Allah kirim untuk kasih makan buat dia. Lalu kita masih kebingungan dengan rizki kita, jamaah. Ketahuilah, pembagian rizki itu bukan karena kepintaran, bukan. Pembagian rizki itu bukan karena ijazah,
Apa ijazah coba? Ijazah sama. Jadi kalau PhD rezekinya lebih besar. Nggak ada. Ada yang tidak pernah punya gelar. Dia hanya lulus SD. Apa SD coba? Sekolah rendah. Di sini nggak ada sekolah dasar, sekolah rendah. Masya Allah. Jadi SR jamaah, sekolah rendah. Dulu di Indonesia namanya sekolah rakyat. Jadi ada yang tidak pernah berkuliah, nggak pernah sama sekali, tapi rezekinya banyak. Agar kita sadar rezeki itu bukan tergantung kepintaran, tapi rezeki itu Allah yang bagi. Dan pembagian rezeki di muka bumi ini bukan karena amalan. Jangan berpikir ketika seorang lebih banyak amalannya, lebih banyak rezekinya. Tidak. Siapa yang tidak kenal dengan Fir'aun? Siapa yang tidak kenal dengan Qarun? Rizkinya Allahu Akbar. Bahkan orang-orang apabila mereka memandang harta kekayaan Qarun, hati mereka tergoda. Mereka ingin memiliki apa yang dimiliki Qarun. Tapi tatkala bumi ini merekah dan menelan Qarun, mereka mengatakan, aduh sudah tidak lagi. Kemudian jamaah perlu diingat, kekayaan yang Allah bagikan bukan pertanda cinta Allah kepada hambanya. Jangan berpikir kalau antum ganti kereta, keretanya baru lagi, tambah kereta, ada yang punya 40 kereta mungkin, dia berpikir Allah cinta. Enggak, itu bukan tanda cinta Allah. Orang-orang musyrikin dahulu berpikir ketika rizkinya diluaskan, ketika rumahnya diperbesar, ketika hidupnya nyaman, mereka berpikir Allah memuliakan dia. Di surat Al-Fajr Allah mengatakan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia, kalau dia diluaskan rizkinya, diberi jabatan, dihormatin oleh manusia, dia berpikir Allah, Rabbku memuliakan aku. Adapun ketika dia tidak punya jabatan, ketika rizkinya disempitkan, tatkala dia hidup penuh dengan berhajat, dengan keperluan yang tidak terpenuhi, dia berpikir Rabbi ahanan, Allah menghinakan aku. Kalla, kata Allah, gak seperti itu. Coba kita bisa melihat, kalau Allah mau menghancurkan, Allah tuh gak perlu sama kita. Apa yang terjadi di Lombok sekarang? Allah gerakkan bumi ini, ribuan, puluhan ribu rumah hancur, dan Allah gak peduli jamaah. Karena Allah menciptakan dunia ini memang untuk menguji kita. Sehingga pembagian rizki bukan karena amalan, tapi pembagian rizki itu dikarenakan cobaan yang Allah berikan. Sebagian orang berpikir kalau dia sedang sulit, dia terkena musibah, keretanya tertabrak, anaknya sakit, dia mengatakan Allah beri aku cobaan. Ketika rizkinya luas, duitnya banyak, dia tidak pernah mengatakan Allah beri aku cobaan. Padahal itu sama-sama cobaan dari Allah Jalla Jalaluhu. Dan sebagian manusia sukses ketika dikasih cobaan, kesulitan rizki. Kita lihat terkadang sebagian manusia ketika dia punya hutang, kemana dia pergi? Ke masjid. Ada di saf pertama, Masya Allah. Ketika musibahnya sudah diangkat, saf kedua. Ketika rizkinya tambah luas, masbuk.
Dia di belakang. Berarti dia tidak lulus ketika dicoba dengan kenikmatan, dan dia sukses ketika dicoba dengan musibah. Maka ingat, kita akan berbicara tentang bagaimana mencari rizki. Apa sih rizki, jemaah? Siapa yang mau jawab? Ini tidak ada hadiah Abu Talha buat yang bisa jawab. Nah, rizki itu apa sih? Ana izin minum juga. Rizki. Jemaah, kita sering berbicara rizki, tapi apa sih rizki itu? Rizki itu sesuatu yang bermanfaat. Itu rizki. Yang kita bisa ambil faedahnya, itu rizki kita. Yang tersisa, baki itu belum tentu rizki kita. Orang punya duit 1 juta ringgit. Apakah itu rizki dia? Belum tentu. Bisa jadi rizki dia hanya 10.000 ringgit. Bakinya rizki anak-anaknya. Karena dia bakal mati. Dalam hadis riwayat Tabrani, sebelum kita mulai kajian kitab ini, ana akan bacakan hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah Jalla Jalaluhu, lan tamuta nafsun qabla an tastakmila rizqaha. Jiwa itu takkan mati sampai dia menyempurnakan rizkinya. Jiwa itu takkan mati sampai rizkinya sempurna. Jadi sebagaimana ajal itu datang menyebut kita, sama dengan rizki. Fattaqullah. Lalu beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan berbuat baiklah dalam mencari rizki. Wala yahmilannakum istibta'ur rizq ala an tatlubuhu fi ghairi ta'atillah. Jangan sampai kalian merasa rizkinya itu lambat. Masya Allah. Motivasi, Ustaz, motivasi. Kenapa tidak dari tadi? Tunggu Ustadz yang minta. Barakallahu fiik. Jiwa itu tak akan mati sampai sempurna rizkinya. Maka kalian ketika mencari rizki, carilah dengan cara yang baik. Bertakwa sama Allah. Yang di sisi Allah tidak akan didapat kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Jadi ketika ada orang mati, dia punya harta 1 juta real, mati, berarti rizki dia sudah selesai, udah habis. Rumahnya bagaimana? Keretanya bagaimana? Bukan rizki dia. Kalau rizki dia nggak bakalan mati dia. Dia akan hidup sampai menghabiskan rizkinya. Maka adalah kita bertakwa kepada Allah, jalani hidup ini, laksanakan perintah Allah. Syekh Fadl Ilahi Zahir, beliau membahas tentang ada 10 cara, 10 sebab mencari rezeki selain sebab duniawi. Yang jelas sebab duniawi ya kita bekerja, kita buka usaha, kita mendaftarkan diri untuk jadi pegawai. Itu cari rezeki. Allah perintahkan kita untuk berjalan di muka bumi ini. Allazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Kalian jalanlah kemana-mana, cari rezeki, makan dari rezeki yang Allah berikan. Selesai salat Jumat, apa kata Allah? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi kalau kalian selesai salat Jumat, jangan hanya duduk di masjid. Jangan berpikir terus, rezeki akan datang bertebaran di muka bumi. Cari karunia Allah Jalla Jalaluh dan ingat selalu sama Allah.
Di muqaddimah kitab ini Syekh menyebutkan adanya sebagian umat Islam yang berfikiran kalau dia melaksanakan ajaran Islam yang benar, rizkinya akan sempit, akan susah hidupnya, sehingga mereka berpikir untuk bermudah-mudahan dalam melaksanakan perintah Allah. Contoh yang kita lihat sekarang, riba. Sebagian orang berpikir kalau antum tidak pinjam uang riba bank, antum tidak akan sukses. Dari mana kita dapat modal usaha? Mau tidak mau harus lewat bank. Itu yang banyak kita lihat di Indonesia pun, subhanallah, ramai sekali riba. Karena ada pikiran atau ada pendapat di mereka kalau tidak pakai riba tidak akan sukses. Apakah seperti ini di Malaysia? Kebanyakan usaha-usaha semua pakai riba, padahal Allah murka dengan riba. Islam datang memberikan kemudahan. Islam datang sebagai rahmatan lil alamin. Semua syariat Islam itu untuk maslahat umatnya. Kalaupun sebagian orang merasa berat Ustaz melaksanakan syariat Allah, terlalu banyak aturan, betul, tapi aturan itu dibikin untuk maslahat kita. Dan terbukti cepat atau lambat dunia akan menyaksikan kalau dunia ini tidak akan aman kecuali dengan aturan-aturan yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang punya buku di halaman 9. Syekh menyebutkan sebab yang pertama, yaitu istighfar dan bertobat. Istighfar dan tobat. Insya Allah masalah ini semua sudah faham. Tapi Syekh ingin menyebutkan apa hakikat istighfar dan tobat. Karena sebagian orang terus mengatakan astagfirullah, 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 tapi dosa jalan terus dia lakukan. Ucapan astagfirullah wa atubu ilaih. Ucapan astagfirullah selesai sholat. Ucapan ghufranak selesai kita keluar dari tandas. Insya Allah semuanya terbiasa mengucapkan hal itu. Tapi pertanyaannya, apakah yang keluar di lisan kita itu sama dengan yang di dalam hati kita? Benarkah kita memang minta ampun sama Allah Jalla Jalaluhu? Benarkah kita memang bertobat, ingin meninggalkan dosa-dosa yang kita lakukan? Atau hanya ya karena selesai sholat, selepas sholat kita mengatakan astagfirullah, kita baca itu tanpa meyakini maknanya. Di sini disebutkan tafsiran Ar-Raghib Al-Asfahani ketika dia membicarakan apa yang dimaksud dengan taubat. Beliau mengatakan di sini taubat adalah meninggalkan dosa karena keburukannya, menyesali dosa yang telah dilakukan, berkeinginan kuat untuk tidak mengulanginya, dan berusaha melakukan apa yang bisa diulangi diganti. Artinya dia melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Apa yang harus kalau dia ambil barang orang, ingat jamaah, orang yang mati syahid, orang yang mati di medan perang, itu semua dosanya diampuni kecuali hutang. Jadi ketika antum taubat, syarat taubat disebutkan di sini meninggalkan dosa. Yang pertama, yang kedua menyesal. Yang ketiga berazam, bertekad untuk tidak mengulang. Ada syarat keempat, yaitu yang berkaitan dengan manusia. Di sini disebutkan perkataan Al-Imam An-Nawawi
Jika taubat berkaitan dengan manusia, maka syaratnya ada 4. Kita minta maaf kepada orang tersebut. Kalau kita pernah ambil uang orang tersebut, maka kita wajib menggantikannya. Kalau kita pernah pukul orang tersebut, maka kita wajib datang kepada dia, minta supaya dia kisos atau maafkan. Kalau kita pernah mencaci maki dia, sekarang nih kita perlu berhati-hati dengan dunia medsos, sosial media. Terkadang kita komentar tidak baik. Antum bakal ditanya sama Allah. Kalau berkaitan dengan mencela orang, orang itu akan datang di padang mahsyar mengatakan, fulan ya Allah, fulan mengomentari negatif, fulan yang bikin status apa, ada sekarang kan ada like and dislike. Antum bakal ditanya, kenapa antum kasih dislike di sana? Antum tinggal jawab. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu pun yang dilafalkan oleh manusia kecuali ada raqib dan atid. Ada yang mengawasi dan ada yang mencatat. Tatkala mereka di padang mahsyar, Allah mengatakan waqifuhum innahum mas'ul. Berhentikan mereka. Mereka akan ditanya dulu jamaah. Dan Allah katakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar zarrah. Apa arti zarrah? Anda kasih hadiah. Iya, berdiri. Yang jendela tuh lepas tuh ada macam itu yang dalam. Itu sebut zarrah. Ya, kalau ada jendela itu. Iya. Barakallahu fikum. Maju ke depan sini, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih. Barakallahu fikum. Masya Allah. Iya jemaah, banyak yang menerjemahkan dzarrah itu debu yang kecil itu. Ada yang menerjemahkan dengan atom. Sejatinya orang Arab nggak kenal itu. Dzarrah itu adalah semut yang kecil sekali. Terkadang ada semut yang lewat kita berasa ada yang berjalan, tapi dilihat mana yang berjalan itu. Itu yang dikenal oleh orang Arab. Artinya sesuatu yang kecil sekali antum akan dapatkan pada hari kiamat. Sehingga dosa kita sama saudara kita kadang-kala hanya pandangan mata. Orang tuh lewat, kita ada pandangan mata yang meremehkan dia, yang merendahkan dia, akan ada balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka berkaitan dengan tobat ini yang berhubungan dengan manusia. Dulu mungkin ketika kita sekolah, kita pernah makan di kedai, tapi tak bayar waktu itu. Antum harus bayar itu. Terus gimana Ustaz? Kalau tak tahu orangnya di mana sekarang, cari. Ana pernah jumpa di Bandung, ada seorang datang, Ustaz, ana ini dulu waktu SMA. SMA itu apa di sini? Sekolah menengah. Jadi sekolah rendah, menengah, terus university. Jadi menengah 6 tahun. Iya, 6 tahun. Dia cerita preman. Ana dulu preman. Apa preman? Apa? Orang jahat. Orang jahat preman itu. Masya Allah. Dia ketika sekolah menengah, dia jagoan di sana. Dia suka pukul teman-temannya, suka ambil duit dari teman-temannya. Sekarang anak tobat, Ustaz. Bagaimana supaya Allah menerima tobat anak? Anda sampaikan kepada dia, antum catat semua nama teman-teman yang pernah antum sakiti. Catat namanya persatu.
Sebelum nanti pada hari kiamat mereka datang. Kalau dosa kita sama Allah cukup 3 syarat tadi. Kita menyesali, kita tinggalkan, dan kita berazam untuk tidak mengulangi. Selesai. Tapi kalau kita punya hubungan sama manusia, anak ngomong, antum catat, cari tuh orang-orang. Semuanya Ustaz, semuanya. Sekarang alhamdulillah ada. Masya Allah. Belum habis ini. Oh, buat anak-anak kecil. Jazakallah khair. Sampai mana jawab? Ana minum dulu ini. Bismillah. Alhamdulillah. Antum catat, antum datang ke rumahnya. Kalau nggak bisa datang karena jauh, baik pun antum telepon dia, sampaikan ana fulan bin fulan bin fulan, ana dulu pernah nyakiti antum, ana mohon maaf. Akhirnya dia lakukan, tapi sebagian Ustaz tidak mau memaafkan. Itu hak. Kalau kita disakiti sama orang, lalu kita kan enggak, ana mau minta hak ana di hadapan Allah. Itu hak dia jemaah. Ustaz, dia nggak harus memaafkan, tidak harus dia memaafkan. Tapi lebih baik dia memaafkan. Kalau dia tidak mau memaafkan, ya hubungan antum sama Allah. Terus apa yang harus ana lakukan? Kata dia. Ya antum berusaha tetap datang 2 kali, 3 kali minta maaf. Kalau perlu, antum riswah. Bayar riswah. Sogok. Antum datang ke rumah dia. Antum bawa kereta. Antum kalau punya rizki, antum kasih kontaknya, kuncinya, sama surat-suratnya. Ini maafkan aku. Wallahi jamaah, pada hari kiamat antum bawa dunia dan isinya nggak ada artinya. Antum bawa seisi Kuala Lumpur untuk nebus dosa antum, nggak diterima. Yang ada pada waktu itu kebaikan dan keburukan, dosa dan pahala. Maka tatkala hidup di dunia, kita masih bisa bawa harta kita. Antum ambil ini, maafkan an. Kalau dia tetap tidak memaafkan, antum perbanyak amal soleh. Karena dia akan nuntut antum di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Jangan meremehkan dosa kepada manusia. Tadi ana sampaikan hadis Nabi SAW, yughfaru lisyahid. Orang yang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali hutang. Para ulama mencontohkan, menjelaskan, menguraikan bahwasanya hutang ini contoh. Artinya yang berurusan dengan manusia semuanya tidak akan diampuni. Kita pernah mukul, kita pernah mencaci, kita pernah menyakiti, itu tidak akan diampuni. Maka ingat, berkaitan dengan rizki ini, ketika ada seorang merasa rizkinya sulit, cepat-cepat istighfar, cepat-cepat duduk merenung. Ana punya dosa sama siapa ya Allah ya? Dia cari teman-teman. Kemudian saya menyebutkan dalil-dalil syar'i bahwa istighfar dan taubat termasuk kunci rizki. Karena di dalam agama kita tuh tidak boleh menetapkan sesuatu kecuali dengan dalil. Tidak pakai perasaan. Menurut aku, sepertinya istighfar ini bisa meluaskan pintu rizki. Dalilnya apa? Aku bermimpi tadi malam. Oh. Tidak bisa mimpi dijadikan dalil. Maka disebutkan di sini firman Allah tentang Nabi Nuh alaihissalam, yang Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh ketika berdakwah, berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun. Kita terkadang baru 2 tahun berdakwah merasa berat. Aduh, ternyata tidak mudah berdakwah. Ana sudah putus asa. Antum boleh putus asa setelah 950 tahun. Boleh duduk sama teman-teman, kayaknya kita udah nggak tahan nih.
Baru 5 tahun berdakwah sudah merasa berat. Nabi Nuh alaihissalam digodain sama istrinya sendiri, anaknya sendiri tidak beriman. Beliau berdakwah dengan segala cara. Salah satunya beliau menjelaskan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum, kalian istighfar, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun. Akan dapat apa orang yang istighfar? Diampuni dosanya saja? Bukan hanya diampuni dosanya, disebutkan ada faedah-faedah di sini. Yang pertama disebutkan dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anak, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan untukmu sungai-sungai. Allah jamaah. Jadi yang ingin punya villa, istighfar. Kadangkala kita melihat ada orang rumahnya bagus, ada kebunnya, di dalamnya ada sungainya. Siapa yang tak ingin seperti itu? Ingin istighfar, minta ampun sama Allah. Bukan hanya di lisan, tapi benar-benar minta ampun. Kenapa Nabi Nuh alaihi salam menyebutkan hal ini kepada kaumnya? Siapa yang mau jawab? Kenapa? Iya, iyalah. Tapi bukan masalah istighfar, tapi disebutkan kalau istighfar, kalau taubat, kalau minta ampun itu akan dikasih harta, akan dikasih kebun-kebun, akan dikasih anak, akan dikasih rizki yang berlimpah ruah. Kenapa beliau sebutkan itu? Sebab kaumnya suka harta. Sebab manusia. Kok kaumnya? Fadal, barakallahu fikum. Emangnya cuma kaumnya Nabi Nuh yang suka harta jemaah? Tidak, semua manusia. Artinya ada imbalan duniawi. Masya Allah. Ya, makasih Ustaz. Barakallahu fikum, Masya Allah. Coba tadi pertanyaannya nggak ada buku, mungkin nggak ada yang jawab jemaah. Manusia seperti itu. Dia suka reward, dia suka balasan. Ketika ada balasan, tertarik dia untuk mengamalkan. Oh ya, maka di sini disebutkan, kalian ingin dunia, kalian ingin berbahagia, kalian ingin punya anak, kalian ingin rizki, istighfar, taubat, minta ampun sama Allah Jalla Jalaluh. Maka di sini disebutkan cerita Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bagaimana ketika Umar bin Khattab salat istisqa, minta hujan. Umar hanya beristighfar. Jadi orang-orang mikir, kenapa kok hanya istighfar, kok nggak doanya panjang? Biasanya orang itu kalau ada doa 2 menit sama doa 5 menit, lebih suka yang mana? 2 menit. Yang 2 menit. Ada sebagian yang nggak suka 2 menit, pendek banget doanya kata dia. Padahal kadangkala yang 2 menit maknanya sama dengan yang 10 menit. Maknanya sama dengan yang 1 jam berdoa. Itu pentingnya ilmu. Sehingga kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika dia ditanya, kenapa kok hanya istighfar? Lalu Umar mengatakan, nah, Umar mengatakan, talabtul ghaith bimajadihi sama allati yustanzal bihil qatr. Umar bin Khattab mengatakan, aku memohon hujan itu dengan majadih. Disebutkan bintang-bintang, artinya aku minta hujan ini dengan kunci yang paling cepat untuk datangkan itu. Kenapa? Karena Allah mengatakan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Istighfar yursilis sama alaikum midrar. Allah akan kirim hujan buat kalian. Allah kirim. Jemaah, yang menyebabkan orang diharamkan dari rizki itu dosa. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar rajula
la yuhramur rizqa bidzambi yusibu. Orang itu dihalangi dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Maka kita udah paham nih, bagaimana cara menghilangkan dosa? Istighfar, bertobat kepada Allah. Cerita Hasan al-Basri, ketika ada orang mengadukan kepada Hasan al-Basri, dia mengadukan tentang kegersangan, kefakiran, sedikitnya keturunan, dan kekeringan kebun-kebun. Hasan al-Basri mengatakan istighfar, minta ampun sama Allah. Ada yang bertahun-tahun tak punya anak, ada yang bertahun-tahun tak punya istri atau tak punya suami. Sebagian akhwat, Ustaz, minta amalannya Ustaz supaya cepat datang jodohnya. Anda katakan istighfar. Lalu dia katakan, apa hanya cukup istighfar? Yang muda-muda kalau nak duduk atas stage pun boleh. Boleh Ustaz kalau mau duduk di sini juga. Bebas, mau duduk di mana aja. Boleh, kalau nak dia lagi depan. Boleh duduk atas stage. Iya, fadhal jamaah. Yang lebih dekat sama Ustaz lebih banyak hadiahnya. Nah, silahkan. Masya Allah, tak ada yang mau Abu Talha. Yang duduk ke atas kita kasih buku. Masya Allah, Masya Allah. Fadhal. Nah, ingat, kita lanjutkan. Ya, silakan kalau mau dirapikan kursinya. Enak duduk di atas apa di bawah, jemaah? Enak di atas, Ustaz. Kalau ngantuk tinggal tidur, Ustaz. Karena sudah ada sandarannya, jemaah, Masya Allah. Baik, jadi ingat istighfar dan bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Cari waktu mustajab untuk istighfar. Seharusnya istighfar itu tak kenal waktu. 24 jam kita istighfar, Allah akan dengarkan. Tapi ada waktu-waktu yang lebih didengarkan oleh Allah. Ketika putra-putra Nabi Yaqub alaihissalam berkata kepada ayahnya, istaghfir lana, wahai ayahanda, mohonkan ampun buat kami. Kata Nabi Yaqub, sa'astaghfiru lakum rabbi, aku akan beristighfar. Akan beristighfar, artinya dia bukan waktu itu beristighfar. Aku akan istighfar. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa Nabi Yaqub mengakhirkan istighfarnya di sepertiga malam akhir. Dan kerjaan penghuni surga itu, Allah mengatakan, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Kebanyakan orang, wallahu alam di Malaysia, tapi di Indonesia biasanya sepertiga malam itu buat nonton bola dulu. Karena banyak pertandingan bola memang karena perbedaan waktu itu di akhir malam. Sebagian orang pasang alarm. Dia pasang. Ditanya sama bininya, buat apa bang? Insya Allah mau nonton bola nanti. Bukan mau istighfar. Sebagian yang tidak bisa sholat malam istighfar. Ada sebagian ustaz, anak nggak bisa sholat malam ustaz. Oke, duduk istighfar. Pernah suatu hari Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu di sepertiga malam akhir, dia duduk nggak sholat. Duduk ketemu sama kawannya, ya Aba Sa'id, fi mithli hadzal waqt, kata dia, di waktu ini kau hanya duduk aja nggak sholat, ngapain di sini, kata dia. Kata Hasan al-Basri, jiwaku nggak mau diajak sholat. Dia nggak mau diajak sholat.
dan dia minta aku tidur, maka aku duduk, aku tidak mau mentaati dia, aku mau duduk aja. Wallahi jamaah, terkadang kita perlu maksa jiwa kita tidak. Tidur tidak, engkau tidak mau diajak sholat, ya udah, aku nggak mau tidur. Allah mengatakan innan nafsa la ammaratun bisu. Jiwa itu suka menyuruh kepada keburukan. Maka kita perlu untuk menantang jiwa kita dalam ketaatan kepada Allah. Jadi banyak istighfar. Kemudian di antara waktu istighfar jamaah, waktu duha. Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai salat duha itu, beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 kali. Mungkin dulu kita sering baca doa selesai sholat duha, Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka. Iya, ternyata hadis itu tidak sahih. Yang sahih adalah istighfar. Istighfar 100 kali. Dia tidak harus 100 kali. Artinya sebagian orang satu waktu anak cuma 3 menit karena anak kerja di kantor, anak harus bekerja. Ya sudah, istighfar, selesai sholat istighfar di tempat kerjanya, terus beristighfar. Kemudian ada sebuah hadis di halaman 19 ini, ada sebuah hadis yang secara sanadnya diperselisihkan oleh para ulama, tapi disahihkan oleh sebagian ulama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man aktsaral istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya kelapangan. Wa min kulli dhiqin makhraja, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesempitannya jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Antum lebih suka mana? Rizki yang udah ketahuan tiap bulan. Kita tiap bulan dapat gaji. Sama di sini gaji juga. Baik. Dapat gaji 5.000 ringgit tiap bulan. Bagaimana perasaan antum ketika nerima? Ya biasa aja. Karena memang tiap bulan dapat. Tapi bagaimana tahu-tahu ada yang transfer ke rekening antum 1 juta ringgit? Antum mana rasa tak bisa tidur 2 pekan. Sujud syukur ya. Masya Allah. Ada di kota Ana Jember satu orang, dia dapat transferan 1 miliar. Tapi dia ditangkap polisi. Karena duit itu duit apa, money laundry. Dia tangkap polisi, tapi Ana nggak tahu apa-apa. Ada orang transfer sama Ana, ya alhamdulillah, Ana bersyukur. Akhirnya harus dibalikin duitnya. Tapi ingat, Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan itu rasanya berbeda. Rasanya berbeda, jemaah. Allahu Akbar. Maka banyak-banyak kita istighfar kepada Allah supaya dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pasal kedua, takwa. Di halaman 21, Syekh menyebutkan termasuk sebab turunnya rizki adalah bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Takwa ini seringkali kita dengar ketika khutbah Jumat. Selalu disampaikan tuh, yang di surah Ali Imran ayat 102. Siapa yang hafal ayatnya? 102, 105, 102. Nah, fadhal. Apa artinya? Beriman kepada Allah dengan apa yang sebenarnya, dan janganlah wafat kepada gambaran muslim. Masya Allah, barakallahu fikum. Fadhal, fadhal. Buat bapaknya satu, buat anaknya satu. Masya Allah, anaknya. Nah, fadhal. Tangan yang bagus. Masya Allah, barakallahu fikum. Setiap
Jumat kita dengar tuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi sebagian orang tak faham artinya. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Para ulama menjelaskan sebenar-benarnya takwa adalah taat kepada Allah dan tidak bermaksiat, selalu mengingat Allah dan tidak melupakannya. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah dan tidak kufur nikmat. Itu takwa yang sebenarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Artinya seorang yang sudah bertakwa jangan merasa aman karena sudah banyak amal solehnya. Karena ada sebagian orang merasa aman, jemaah. Pak Ustadz, saya ini sudah umroh 27 kali, saya sudah haji, insya Allah orang kayak saya ini husnul khatimah sudah, insya Allah. Siapa yang jamin dia? Ada yang bangga dengan amal solehnya, na'udzubillah min dzalik. Maka disebutkan bahwasanya definisi takwa itu menjaga jiwa dari perbuatan yang membuatnya berdosa, dan itu dengan meninggalkan apa yang dilarang, menjadi sempurna dengan meninggalkan sebagian yang dihalalkan. Ini tingkatan takwa yang lebih naik ke atas. Orang yang meninggalkan yang haram itu bertakwa kepada Allah. Tapi ada orang yang meninggalkan yang haram plus sebagian-sebagian yang halal dia tinggalkan. Ada orang yang melaksanakan kewajiban, yang wajib dia laksanakan, tapi ini orang plus melaksanakan yang sunnah-sunnah. Jadi nilai takwanya naik, jamaah. Orang yang hanya meninggalkan yang haram, jamaah, kita itu akan berdekatan dengan yang haram. Tapi ada orang, anak contohkan seperti ini. Ini yang haram, tapi ini yang mubah-mubah. Ada orang yang meninggalkan yang haram saja, dia berada di sini, dia dekat dengan yang haram. Tapi ada orang yang meninggalkan yang haram, dia tinggalkan sebagian yang halal demi menjaga dirinya. Contoh, ngobrol setelah sholat isya itu boleh enggak? Boleh. Tapi dia enggak. Kenapa dia tinggalkan? Ana takut tidak bisa sholat tahajud. Ngobrol boleh, tapi kebanyakan berbicara kadangkala menyebabkan orang melakukan dosa. Dia jadi tidak suka banyak ngobrol. Padahal halal, nggak siapa yang bilang ngobrol itu haram, halal. Tapi dia takut nanti menyeret dia kepada yang haram. Maka ada orang yang sampai tingkatan seperti itu. Ini tentunya spesial banget orang yang seperti ini. Ada orang yang sholat 5 waktu saja, itu disebut bertakwa. Orang sholat 5 waktu di masjid itu bertakwa kepada Allah. Tapi ada orang yang sholat 5 waktu ditambah dengan yang qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah nggak wajib, tapi dia tambahkan itu. Nilai ketakwaannya akan bertambah. Dan biasanya jamaah, iman ini naik turun. Ketika kita meninggalkan yang mubah. Umpamanya gini. Ada orang yang ketika imannya naik, buka Facebook itu boleh nggak jamaah? Boleh-boleh aja selama yang dia lihat adalah sesuatu yang halal. Nonton akhbar itu boleh nggak? Kita baca boleh-boleh aja. Tapi ada orang ketika imannya naik, akhbar dia tidak tonton juga. Enggak lah Ustaz, nggak ada gunanya. Ada apa ana baca akhbar, lebih baik waktu ana untuk baca Quran. Ketika imannya turun, dia tonton akhbar. Imannya turun, alhamdulillah. Tidak melakukan yang haram, yang mubah dia kerjakan. Tapi kalau orang itu biasa nonton akhbar, Facebook, macam-macam, ketika imannya turun, dia nonton yang mana? Dia bisa jadi ke yang haram. Karena dia memang hanya yang haram yang dia tinggalkan. Seperti orang hanya sholat wajib 5 waktu. Ketika imannya turun, apa yang akan dia lakukan? Sholatnya masih telat, masih sholat, tapi di akhir waktu.
Dia masih sholat di akhir waktu. Orang yang punya sholat sunnah, ketika imannya turun, apa yang akan dia lakukan? Sholat sunnahnya dia tidak lakukan. Tapi yang wajib masih terjaga. Dia tetap ke masjid. Yang dia tinggalkan qobliyah ba'diyah dia tidak lakukan. Karena imannya sedang turun. Maka di sini takwa yang lebih sempurna adalah seorang hamba meninggalkan sebagian yang mubah dan melaksanakan yang sunnah-sunnah. Dan kalau kita lihat dalil-dalil yang menyebutkan tentang ketakwaan ini sebagai kunci rizki, jelas sekali surat At-Talaq. Ini surat At-Talaq jamaah. Kenapa kok ayat ini ada di surat At-Talaq? Firman Allah nih, barang siapa yang waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kenapa kok ada di surat At-Talaq? Siapa yang mau jawab? Apa hikmahnya? Apa kaitannya dengan perceraian? Nah, kebiasaannya dalam rumah tangga bila tak cukup rezekinya akan berantakan yang menyebabkan perceraian. iya subhanallah, betul. Salah satu penyebab perceraian itu ekonomi. Masalah ekonomi. Nah, Ana carikan buku yang bagus buat antum. Masya Allah, fadhal. Baik. Jawaban yang lainnya. Nah, biasanya kalau bercerai, seorang tu akan risau dengan rezekinya. Masya Allah, barakallahu fikum. Biasanya orang kalau bercerai dia risau sama rizkinya. Barakallahu fikum. Zakallah, itu juga jawaban. Permasalahan ekonomi, ada ibu-ibu yang mau jawab. Ada mic di sana. Abu Talha. Biasanya jawabannya perempuan berbeda, jemaah. Karena dia merasakan ayat ini. Nah, silahkan yang mau jawab di belakang sana, Abu Talha. Angkat tangan. Iya. Tunggu sebentar. Itu yang di belakang tadi yang mau jawab dulu. Silakan, udah dipegang mic-nya? Nah. Ya Syekh, saya suruh keras. Perceraian boleh berlaku mungkin takdir Allah, takdir daripada Allah. Iya, mungkin diulangin. Takdir. Saya cuma nak cakap perceraian tu mungkin boleh berlaku takdir Allah, takdir Allah. Nah, barakallahu fikum. Masya Allah. Ini kasih hadiah nih jemaah. Karena menyuruh start bertanya sebelum waktu pertanyaan. Nah. Fadhal bang. Ustaz, kalau di sini boleh itu bisa kan? Boleh itu bisa. Bisa ular. Iya bisa. Boleh itu artinya bisa. Tadi pertanyaannya apa? Takdir itu disebabkan takdir. Jamaah, tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali semua karena takdir Allah Jalla Jalaluhu. Semuanya takdir Allah. Dan kita tidak tahu takdir Allah kecuali sesudah terjadi. Berkaitan dengan rizki ini, ada orang yang berpikir, Ustaz, kayaknya anak takdirnya hidup fakir. Ada orang yang berpikir seperti itu. Ada yang berpikir anak tidak perlu bekerja, kayaknya takdirnya anak miskin. Semua orang ingin berusaha, ingin bekerja. Tapi ketentuan itu milik Allah Jalla Jalla. Semua orang ingin rumah tangganya terjaga, tidak bercerai. Tapi kadangkala harus terjadi perceraian. Maka katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Berkaitan dengan ayat di surat At-Talaq ini, banyak perempuan ketika bercerai dia kebingungan masalah ekonomi, masalah rizki. Karena ini perempuan berpikir, ya selama ini aku hidup dari suamiku, yang kasih duit itu suaminya. Sebagian suami seperti itu.
Dia mendapatkan istri yang kaya raya, janda kaya, dia menikah. Mungkin ketika si istri gugat cerai, yang dipikirkan oleh suami apa? Bagaimana masa depanku? Allah katakan, waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Jangan takut. Yang kasih rizki itu bukan suami, yang kasih rizki itu bukan istri. Allah sebutkan.